Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan dan senantiasa kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahkan kesehatan, kekuatan paripurna khususnya dalam menakhodai Badan Peradilan Umum ini yang kita hormati Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak Haji Bambang Mianto. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh keluarga besar Badilum, baik lingkungan para pejabat tinggi tadi disebutkan di pengadilan tinggi yang tersambung seluruh Indonesia pada saat ini dimanapun berada, semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ketua, wakil ketua, pejabat eselon 2, 3, dan 4, para ketua, wakil ketua, pengadilan negeri, dan seluruh keluarga besar Badilum tanpa kecuali. Bapak Ibu sekalian, ini pilihan yang istimewa hari ini Pak Dirjen, silaturahim kita, karena berlangsung di hari istimewa, di bulan istimewa, di waktu yang juga diisyaratkan istimewa dalam hadis Nabi, dan di tempat yang insya Allah istimewa. Bila bertemu waktu, tempat, dan orang yang istimewa, salah satu keistimewaannya juga yang bertambah, doa-doa itu agak cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak cukup dengan amin ya, kita cek dulu gitu ya, supaya syarat-syaratnya terpenuhi. Maka hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, dalam catatan sejarah kita di umat Islam, Jumat disebut hari yang istimewa, bukan sekedar namanya, tapi ada perjalanan historis yang membawa satu turunan makna yang secara filosofis ini memandu dan mengangkat kita menuju satu derajat keutamaan sebagai suatu umat yang baik. Saya ingin cerita sejenak Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan nanti pada inti dan makna pertemuan kita pada hari ini. Dulu di era-era sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat sosial di masa itu telah memiliki aktivitas yang disesuaikan dengan nama harinya. Jadi mereka memberikan nama pada hari berkegiatan itu berdasar hitungan angka, dan di situ pula kemudian mereka mengisi aktivitasnya dan menata kegiatannya. Hari pertama mereka sebut dengan nama Ahad, ya, dari kata wahid, al-ahad, hari yang pertama. Hari kedua mereka sebut dengan nama al-itsnain. Al-itsnain itu diserap nanti ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Nah, itu dari bahasa Arab artinya dua. Hari ketiga itu ada Yaumut Thulatha, dari kata Thalathah. Ya, diserap ke dalam bahasa kita menjadi hari Selasa. Ya. Hari keempat nanti ada hari Al-Arbi'ah, ya, dari kata Arba'ah, 4. Nah, diserap ke dalam bahasa kita menjadi hari Rabu. Ya. Nah, hari yang kelima itu ada hari Khamis, Yaumul Khamis, dari kata Khamsah, hari kelima. Diserap ke dalam bahasa kita menjadi hari Kamis. Nah, yang keenamnya ini menarik Bapak Ibu. Jadi tidak disebut berdasarkan angka lagi Pak. Kalau konsisten kan harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Yaumus Sadis misalnya, hari yang keenam. Tapi mereka beri nama hari keenam itu dengan nama Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari kumpul untuk berbangga-bangga, berpesta-pesta, hari untuk mengeluarkan semua rasa yang terpendam selama sepekan karena penatnya bekerja. Maka pada hari Ahad sampai hari Kamis, di situ menyebar semua beraktivitas dari gelap lagi ketemu gelap lagi. Dulu ada 3 profesi yang sangat terhormat di kalangan masyarakat pada waktu itu yang dikenal dengan nama jahiliyah. Pertama itu, izin Pak Ibu, ada yang disebut dengan golongan tajir. Nah, dia hati-hati jangan salah makna dia. Nah, tajir itu pedagang. Ya, jadi disebut kaya itu karena dagang Pak, Bu ya. Dagang dia, jamaknya tujar.
Maka mereka biasanya dari hari pertama itu merantau itu, keluar dari daerah. Ada yang pergi kemudian ke daerah Yaman, ada yang pergi ke Syam, ya, ke Syria, ke Palestina, ke Jordan, ya. Maka nanti kisah itu diabadikan di surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatasy syita iwas saif. Jadi mereka biasa berdagang dari mulai Ahad keluar. Ya. Yang kedua, ada nanti golongan pujangga. Itu disebut syair namanya. Jamaknya syu'ara. Jadi mulai dari hari Ahad mereka turun ke lembah-lembah, cari inspirasi, bikin lirik-lirik yang nanti mereka akan kumpulkan jadi syair-syair yang diisi dengan musik. Nanti diabadikan kegiatan mereka ini di salah satu surat di Al-Quran, surah ke-26 dengan namanya surah Asy-Syu'ara, surah para pujangga. Nanti dikisahkan di situ bagaimana kegiatan mereka. Saya agak cepat. Yang ketiga, itu ada dukun, Pak. Bu. Ya, dukun tuh termasuk yang bergengsi dulu di masa itu tuh. Ya, jadi para pejabat, para pedagang, pebisnis itu seringkali menggunakan jasa dukun ya untuk mencapai posisi-posisi yang mereka inginkan. Maka mereka setiap hari Ahad, ya hari pertama sampai Kamis keluar hanya untuk menyusun mantra saja, Pak. Keluar, kontemplasi, nyepi, gitu kan? Menepi maksudnya di satu tempat, nanti nyusun-nyusun, puncaknya hanya untuk menuju di hari Jumat. Ya, yang kita sebut sekarang ini. Yang mereka beri nama dulu dengan nama Yaumul Arubah. Hari untuk berpesta, hari untuk berbangga, hari untuk menunjukkan kinerja dan mencapai strata tertinggi dalam kehidupan. Maka berkumpullah setiap akhir pekan ini semua profesi tadi, termasuk dengan masyarakat di pusat-pusat hiburan. Namanya aswaq. Ada suk Dumatul Jandal, ada suk Uqadh, dan yang paling elit nanti ada pusat hiburan di bukit yang paling tinggi di samping Ka'bah, itu namanya Jabal Qubais. Yang kalau Bapak Ibu umrah itu, yang sekarang ada Istana Raja di atasnya, itu dulu pusat hiburan paling elit. Ya, yang punya kuasa, dia punya tempat di atasnya. Makanya kenapa sekarang ada istana di atasnya untuk menunjukkan ini yang punya kuasa, pegang pemerintahan di wilayah Arab sekarang. Maka kumpul di situ. Jadi kalangan pertama yang tajir tadi, tujar, setiap kumpul di atas bukit itu, pekerjaan mereka hanya berlomba menampilkan siapa yang paling sukses pekerjaannya. Yang paling banyak hartanya. Maka dimulai kemudian pesta, dihitung itu, Bu. Si fulan harta sekian, si fulan harta sekian. Nanti yang hartanya paling tinggi, dia akan diangkat jadi hartawan terpandang dan berhak mengambil keputusan serta memberikan hukum di wilayah itu. Itulah diantara sosok yang kita kenal, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Nanti Bapak Ibu yang Muslim, kalau umroh atau haji, kan ada Grand Zamzam ya. Di samping sebelah ke kiri itu setelah jalan ada Hotel Hilton yang lama, yang warna coklat. Itu di depannya ada toilet, di depannya tempat wudhu yang dihiasi ada kayak pohon-pohon warna hijau. Nah itu dulu tempat parlemen Quraisy, 100 orang berkumpul di situ, dan di antara kalangan elitnya adalah orang-orang kaya yang memang paling banyak hartanya. Itu yang pegang pengaruh. Ya, bahasa kerennya sekarang oligarki lah ya. Nah itu dulu sudah ada itu, zaman jahiliyah itu ya. Abu Jahal, ada Abu Lahab dan kawan-kawannya. Itu pekerjaannya dalam sepekan, cuma kerja, merantau, dapat harta, lalu kumpul hanya untuk menunjuk siapa yang paling kaya. Jadi yang kaya tetap kaya, yang miskin fakir. Golongan kedua, nanti lomba siapa yang paling bagus syairnya. Yang bisa disusun paling bagus, maknanya dalam, nanti akan ditulis dengan tinta emas, lalu ditempel di dinding Ka'bah. Itulah yang kelak di masa Islam akan diganti dengan kain kiswah sekarang, Bu, Pak. Itu asalnya dulu syair-syair, kasidah-kasidah, lirik-lirik para pujangga yang nomor 1 sampai 7 urutannya yang terbaik, itu ditulis dengan tinta emas, ditempelkan kemudian jadi kain di dinding Ka'bah. Dulu begitu. Nah yang ketiga, yang jimatnya paling bagus, yang mantranya paling hebat, maka dia menjadi dukun acuan di lingkungan masyarakat Arab. Kemanapun para pejabat, kemanapun para pebisnis akan melangkah, maka minta fatwa dulu pada dukun ini,
Kalau dia katakan bagus jalan, dia katakan nggak bagus nggak jalan. Itulah jahiliyah. Jadi jahiliyah itu dulu pekerjaannya, cuma berangkat, kerja, akhir pekan, kemudian dihabiskan dengan pesta pora, kumpul-kumpul, cari siapa yang paling tinggi, yang paling hebat, dan itulah kehidupan selama sepekan berlangsung. Datang Islam. Ketika Islam datang, sesaat sebelum hijrah, penanda perpindahan menjadi proses yang lebih baik. Ini izin saya tekankan ya. Jadi hijrah itu bukan masuk pada golongan tertentu. Ya, tidak harus menuntut pindah syarat tempat, tidak. Hijrah itu berpindah keadaan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di lingkungan Badilum, dimanapun jangkauannya, ingin merubah karakter menjadi lebih baik, lebih berintegritas, lebih berintelektual, lebih kuat fisiknya untuk melayani, nah itu prosesnya disebut dengan hijrah. Ya, tidak harus menuntut pindah tempat. Dulu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena ketika menampilkan yang terbaik di Mekah kurang bisa diterima. Akhirnya berpindahlah ke satu tempat yang kira-kira kondusif untuk menampilkan nilai-nilai kebaikan. Nah, secara singkat, saat akan berpindah dari Mekah menuju Madinah itu, maka turunlah satu ayat yang merubah hari yang ke-6 itu dengan namanya, dengan pesannya, dan seluruh makna filosofinya. Maka turunlah Quran surah ke-62 di ayat 9 sampai dengan ayat ke-11 yang isinya sampai sekarang kita praktekkan dan namanya kita cantumkan dalam kalender kita sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua yang telah menyatakan diri beriman kepada Allah dan meyakini dengan keyakinannya tanpa paksaan. Nah, ini awas ya. Ini yang indah dalam Al-Quran itu, tak boleh memaksa orang untuk bahkan bisa mengenal, bahkan bisa memeluk Islam. La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Makanya bahasa Qurannya indah. Hei orang-orang yang dengan kesadaran tinggi, tanpa terpaksa engkau yakin dengan Allah, sehingga dengan itu engkau memeluk Islam. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Maka buktikan kebenaran imanmu itu, buktikan engkau berislam itu, salah satunya, perhatikan kalimatnya. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Hal pertama yang Allah berikan sebagai informasi penting, mengganti hari Arubah menjadi hari Jumat. Ini sebelum sholatnya nih Pak, Ibu ya. Ya, orang kalau disebutkan hari Jumat, sekarang yang viralnya itu, yang kuat ya, yang jadi perhatian itu sholatnya. Padahal yang pertama terjadi itu perubahan namanya. Nanti saya masuk ke esensi sholatnya itu ya. Nah, kata Allah, bagi orang Islam itu, setelah dia beriman, mesti memberikan keteladanan bagi orang-orang sekitarannya, menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk dalam hal beraktivitas. Ketika orang-orang yang belum beriman itu di lingkungan dulu ya, kelihatannya arubah. Jadi tiap hari hanya kerja, capek, berangkat gelap, pulang gelap, tapi hasil pekerjaannya hanya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pesta-pesta. Akhir pekan hanya pesta, kan? Akhir pekan hanya kumpul-kumpul. Karena dulu belum ada media sosial ya Bu, Pak, jadi belum sempat bikin status itu. Ya, jadi siapa yang paling hebat, paling tinggi, nah, tiap hari begitu saja. Jadi maknanya tidak lahir. Jadi yang fakir tetap fakir, yang kaya tetap terangkat. Kata Allah, orang yang sudah beriman, dia merubah karakter dirinya dengan sifat-sifat Jum'ah. Nah, pertanyaannya apa itu Jumat? Bapak Ibu, Jumat itu asalnya dari kata al-jama', kemudian mendapatkan sifat tambahan tak di ujungnya. Jama' itu punya 3 arti. Al-jam'u itu punya 3 arti. 1, datang berkumpul. 2, saling mengenal di antara yang kumpul. 3, saling mengisi, membantu, saling berintegrasi dalam kebaikan di antara yang berkumpul itu. Jadi seakan Allah ingin mengatakan begini, ya. Orang Islam tidak dilarang kumpul, silahkan kumpul. Seperti yang lain-lain juga kumpul. Tapi kumpulnya orang Islam itu mesti memiliki nilai.
Kumpulnya orang beriman mesti menjadi teladan. Jadi jika orang lain kumpul hanya untuk menampilkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling kaya, siapa yang paling pintar, orang Islam tidak begitu. Bahkan kumpulnya pun ketika kumpul tidak diawali dengan sekedar berkumpul, tapi dia awali dengan saling mengenal di antara yang kumpul itu. Spiritnya begini Bu, Pak. Ketika ayat itu turun, Nabi langsung terapkan itu bahkan di lingkungan tempat beliau beraktivitas di masjid, Pak Dirjen. Tidak pernah setelah peristiwa itu orang yang hadir ke masjid Nabi kecuali Nabi tahu siapa yang datang. Sampai posisinya Pak. Nabi itu sampai hafal Bu, siapa yang paling kanan pojok gitu. Ya, posisi tengah di masjid. Kiri pojok siapa. Dan itu ternyata Bapak Ibu dipraktekkan oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi, masyarakat-masyarakat waktu itu yang mereka aktif di masjid. Tidak ada satupun orang datang ke masjid kecuali kenal satu dengan yang lainnya. Dan hebatnya mereka tahu apa keperluan orang-orang yang datang. Jadi nggak ada orang datang yang haus kecuali kalau pulang hilang hausnya. Tidak ada orang yang sakit kecuali kalau pulang itu dapat solusi dari penyakitnya. Setiap orang datang, bahkan tidak hanya waktu Jumat, datang ke masjid apapun keperluannya, tidak pernah kembali dari masjid kecuali tuntas persoalannya. Itulah jamaah. Itulah Jumat. Nah, jadi kalau suasana itu kita ingin tarik ke dalam kantor Badilum. Turunannya di setiap wilayah di Indonesia. Bagaimanapun keadaannya. Di kantor ini misalnya, ambil spirit Jumat. Datang. Coba tanya, selama bertugas di tempat ini, pernahkah kita mengenal dengan baik orang-orang yang berada di lingkungan kita? Atau selama ini hanya memosisikan sesuai dengan posisinya masing-masing? Yang pejabat dengan jabatannya, ya kan? Yang bertugas dengan jabatan tertentu, dengan keadaannya. Maka spirit Jumat mengajarkan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berinteraksi, hal pertama yang didorong oleh Al-Quran spiritnya, kalau ingin sukses, kita mesti dituntut berkolaborasi di setiap tempat yang kita berada dan diawali dengan saling mengenal satu di antaranya. Bapak Ibu sekalian, maaf, kalau masuk masjid itu biasanya ada salat sunnah namanya apa tuh? Tahiyatul masjid kan? Tapi orang lupa sejarah tahiyatul masjid itu. Asalnya bukan salatnya Pak. Asalnya ada orang namanya Sulek dari Gotofan. Sulek ini datang ke masjid Nabi. Beliau orang luar, bukan orang Madinah. Di Madinah itu sudah tahu hukum. Kalau masuk masjid, ingin istirahat atau menyimak ajaran ibadah di masjid, namanya itikaf, sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Sulek ini tidak tahu. Begitu masuk ke masjid Nabi, Nabi sedang memberikan ceramah seperti ini. Tiba-tiba beliau langsung duduk. Tapi hebatnya, yang Nabi ingin praktekkan, perhatikan kalimat ini baik-baik, yang Nabi ingin tunjukkan, tiba-tiba keluar di lisan Nabi bahasa umum, tidak menunjuk ke orangnya, dibuat umum kalimatnya, tapi Bapak Ibu silahkan baca nanti bagaimana orang-orang pada saat itu memahaminya. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida wa arada an yajlisa fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika ada di antaramu ingin masuk masjid dan menyimak sesuatu yang baik di masjid, maka hendaknya engkau sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Bapak Ibu, semua orang di sana sudah paham, masuk masjid, sholat dulu, baru duduk. Tapi kenapa Nabi keluarkan lagi kalimat ini? Ternyata tujuan Nabi bukan sholatnya. Tujuan Nabi itu untuk melihat, itu ada tamu kita yang datang, siapa itu? Coba kamu cek, kamu lihat itu. Ya, kamu simak itu. Ternyata yang penting Nabi tekankan itu bukan sholatnya. Nabi ingin menekankan sifat sosial dari makna masjid jamaah dan Jumat itu. Coba ini ada kawan kita baru datang, dia belum tahu hukum yang ada di sini, tapi yang penting daripada itu bukan masalah sholatnya kata Nabi. Coba kalian lihat apa keperluannya, dari mana dia datang, kenali siapa dia, dan selesaikan urusan hajatnya sebelum dia meninggalkan tempat ini. Maka tidak ada yang datang ke masjid Nabi kecuali tuntas dan selesai semua urusan kehidupannya. Spirit kedua. Bisakah kita ambil itu dengan makna Jumat? Walaupun tidak harus Jumat ya Bu, Pak. Percikannya kan kita bisa terapkan di hari-hari lain.
Setiap orang datang ke Badilung, ke gedung ini, dengan segala keperluannya. Berapa yang sudah kita praktekkan dari makna Jumat ini dalam kehidupan kita? Yang datang punya urusan, selesai. Yang datang punya keperluan, selesai. Yang datang ingin konsultasi, selesai. Dan tadi dibuka oleh Pak Dirjen, Masya Allah. Sekarang teknologinya sudah berkembang, ya. Teknologinya sudah bagus, yang punya urusan di timur tinggal disambungkan ke sini dengan teknologinya, menghadap via Zoom, menghadap via online, selesai. Itulah Jumat. Itulah Jumat. Jadi bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, itu seluruh ajaran dalam agamanya, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar gerakan, tapi semua bahkan nama yang melekat di dalamnya, itu ada maknanya. Yang kalau kita praktekkan dalam keseharian, apapun itu, pasti pada akhirnya ada kesuksesan dan kebahagiaan yang kita raih di setiap lini kehidupan yang kita praktekkan. Nah, ini yang saya ingin berikan pengantarnya dulu dalam spirit Jumat. Kenapa sepekan sekali kita dikumpulkan ke masjid untuk yang laki-laki? Untuk para ibu berkumpul di tempat masing-masing di waktu asar menjelang maghrib, ini kebiasaan Sayyidah Aisyah, untuk mengevaluasi perjalanan hidup dalam sepekan itu. Jangan-jangan selama ini hanya kerja, berangkat gelap, pulang gelap, tapi tidak ada makna tinggi yang dihasilkan di balik itu. Kita hanya hitung-hitung, menghitung potensi jabatan, menghitung potensi berapa yang dikumpulkan, menghitung potensi apa yang bisa kita raih, ya, tanpa kita nikmati apa yang telah kita dapati. Maka setiap pekan dikumpulkanlah di Jumat itu untuk mengembalikan visi dan misi kehidupan kita supaya berjalan dengan lebih baik dan istimewa. Nah, itulah Jumat. Maka berbahagialah hari ini kita ada di waktu Jumat dan bersamaan waktunya dengan Ramadan. Saya bacakan hadis relasi antara Jumat dengan Ramadan dan nanti kita akhiri dengan doa untuk menjawab harapan kita di muqaddimah tadi. Kenapa saya katakan kumpul orang baik di hari yang baik, di bulan yang baik, di tempat yang baik dan berpotensi mengabulkan doa-doa yang terbaik, maka nanti akan terjawab di akhir uraian yang insya Allah kita akan bahas bersama. Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah menyampaikan sesuai dengan tema kita nanti, as-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lain. Periode Jumat ke Jumat yang lain. Ramadan bertemu dengan Ramadan lagi. Itu adalah momentum, perhatikan kalimatnya, momentum bagi setiap muslim, insan beriman untuk menata hidupnya agar menjadi pribadi yang semakin baik. Sehingga menggugurkan sifat-sifat kurang serta potensi salah dan dosa yang mungkin pernah dikerjakan. Ini agak menarik Bapak Ibu, kalau boleh sedikit saya berdiri untuk menguatkan pesan dan maknanya, izin Pak Dirjen. Jadi ada petunjuk dalam hadis, ternyata sholat itu agendanya dari satu sholat ke sholat lain. Di antara hikmah terbesarnya itu ada yang sangat indah Bapak Ibu sekalian, yaitu membuat kita pelaku sholat khususnya itu semakin tertata lebih baik, semakin menjadi pribadi yang lebih mulia dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau begini misalnya, maaf ya, tadi barusan sholat duhur kan, kemudian ke asar ya. Nah, orang Islam itu idealnya kalau sudah masuk asar dan dia sholat, sholat itu mengantarkan dia menjadi lebih baik dari saat duhur. Dari segala aspek. Jadi kalau ada orang sholat duhur misalnya, kemudian asar, nah di asar itu keadaan dia lebih baik dibandingkan dengan duhur. Di semua aspeknya. Kalau aspek fisikal misalnya, tuturnya lebih baik. Kalau memandangnya lebih baik. Kalau bekerjanya lebih baik. Ya. Jadi kalau ada misalnya di duhur semangat, pas asarnya banyak tidur, nah ini dipertanyakan kualitas sholatnya. Ya, karena seharusnya antara sholat ke satu dan ke yang lainnya itu semakin semangat, semakin bagus. Ya, cukup menarik nih Pak, Bu. Kemudian secara intelektual juga berkembang. Tidak ada dulu orang yang menunaikan sholat satu ke yang lainnya, kecuali setelah dia menunaikan sholat bertambah tingkat kekuatan intelektualitasnya Pak.
Dulu para ulama kita, cendekiawan kita, Bapak boleh tengok juga tokoh-tokoh kita di masa lalu, tarik ke Indonesia saja. Itu dulu Pak, Ibu, kalau ingin mendapatkan novelty, satu kebaruan tertentu, bahkan ingin merumuskan satu hukum misalnya, bahkan ingin mengambil satu putusan, itu sholat Pak. Silakan Bapak Ibu boleh cek. Ya, tokoh-tokoh teladan kita itu, kalau ingin memutuskan satu hal yang rumit itu, ya, itu sholat Pak. Ya, jadi sesungguhnya ketika menunaikan sholat itu bertambah kadar kebaikannya. Itu kata Nabi, as-sholawatu ila sholawat. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang sholat itu benar-benar mendapatkan manfaat sholat seperti yang disebutkan tadi? Kan? Benar gak ada orang sholat jadi lebih baik? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Betul gak setiap orang sholat itu tercegah dari potensi-potensi buruk? Kan cuma 2 potensi buruk itu. Kalau bukan fahsya, dari syahwat, ya, maaf, kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, perzinaan, zina sampai kaget tuh di belakang dia. Nah, itu fahsya itu. Itu fahsya, nggak apa-apa Pak, santai aja ini. Nah, yang kedua mungkar itu. Ya, mungkar itu perkara yang diingkari hati, nafsu perut dan akal. Maaf ya, mencuri, merampok, korupsi, menipu, bikin hoax, saling bertikai, membunuh dan sebagainya, itu mungkar. Sekarang kita cek ya, mungkin Bapak Ibu yang tahu kasusnya itu. Dari sekian jejak kasus yang Bapak Ibu tangani, orang-orang bermasalah. Saya tanya itu, mereka sholat gak itu? Hah? Yang muslim itu. Yang Yuni kadang kalau pas masuk mahkamah pakai peci malah kan? Hah? Yang perempuannya pakai jilbab gitu kan? Biasanya nggak pakai peci sekarang. Ya, biasa nggak pegang tasbih gitu kan? Ya. Menariknya, orang-orang yang seringkali terlibat masalah, ternyata kalau dilihat juga kesehariannya, ya kita lihat, ada yang menunaikan sholat. Lalu masalahnya di mana? Sederhana, Al-Quran sudah menganalisis ini sejak awal perintah sholat diturunkan. Ya, perhatikan kalimatnya, boleh jadi yang menunaikan sholat itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam menunaikannya, di antara pesan kesungguhan itu bahkan tidak mengetahui, tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Coba saya tanya sebentar aja kita yang sekarang menunaikan sholatnya, kalau urusan pahala ditunaikan dari awal sampai akhir benar, itu pahala dapat. Tapi kalau kita ingin mendapatkan manfaat sholat dalam kehidupan kita dalam konteks di dunia ini, pesan-pesan moralnya, maka pemahaman terhadap apa yang kita kerjakan dan kita bacakan itulah yang mengantarkan kita pada kondisi yang lebih baik ketika kita mampu mengamalkan itu. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Dari sekian bacaan sholat yang kita kerjakan, berapa persen yang diketahui? Dari sekian gerakan sholat yang kita lakukan, berapa persen dipahami? Ternyata semua bacaan, bahkan nama-nama waktu sholat, itu ada maknanya Pak, Ibu. Termasuk gerakan ini. Dari mulai takbir, saya yakin betul Pak, kalau orang benar takbirnya baru begini, itu tidak akan pernah berbuat maksiat. Tidak akan berbuat maksiat. Abu Bakar As-Siddiq itu baru takbir, itu sudah menangis beliau. Sudah menangis. Saking takutnya bertakbir, tapi lisannya tidak sama dengan suasana hatinya. Allahu Akbar, katanya mengatakan Allah yang maha besar. Tapi aku takut sebelum sholat pernah merasa besar pada orang lain. Pernah merasa hebat dibanding orang lain. Pernah merasa lebih tinggi dibanding orang. Lebih pintar dibanding orang lain. Sampai beliau menangis, itu baru takbir Pak. Takut di hadapan Tuhannya, ternyata tidak sama suasana hatinya. Antara yang diucapkan dengan perilaku itu tidak serupa. Saking takutnya beliau menangis. Padahal rekam jejaknya, itu terekam dalam kehidupan pada masa itu. Orang yang paling baik setelah Nabi SAW. Tuturnya selalu jujur, orangnya dermawan, suka berbagi. Anda bayangkan, saking pahamnya saat takbir, itu sampai menangis karena takut antara kata-kata dan perilakunya, itu tidak serupa. Sholat. Subuh, kenapa disebut subuh? Dari kata asbah, sesuatu yang terencana dengan baik dan terukur. Jadi kita baru bangun itu,
Kenapa diminta sholat subuh? Salah satu pesannya, orang Islam itu kalau bangun dari tidurnya, silahkan susun agenda yang terencana, yang terukur, aktivitas yang rapi, sehingga dia mengerti kegiatan-kegiatan apa yang akan dia kerjakan di hari itu. Itulah yang kita bawa dalam sholat, maka saat sujud kita minta, ya Allah, mudahkan agenda saya, lancarkan kegiatan saya, berikan saya perlindungan dalam kegiatan yang akan saya kerjakan. Itu subuh, Pak. Makanya bahasa Qur'annya inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kalau engkau datang sholat subuh, bawa agenda kehidupanmu itu. Minta kemudahan di awal waktu sebelum kau lakukan. Itulah sholat. Dari sekian kita menunaikan sholat, berapa yang kita praktekkan? Nah, datanglah Jumat. Wal jumu'atu ilal jumu'ah. Kalau ini belum terevaluasi, maka duduklah di Jumat, dengarkan khatib berkhutbah. Mencas lagi kesungguhan kita ibadah. Maka datanglah kita ke masjid. Supaya mengingatkan lagi. Jangan-jangan selama ini belum sadar tentang makna kehidupan. Makna sholat itu apa? Makna bersosial itu bagaimana? Nah, belum dapat juga. Maka dikumpulkanlah, diakumulasikan pada satu waktu. Jumlahnya selama sebulan. Dan dikumpulkanlah semua latihan spiritual dan kebaikan di waktu itu. Ketemulah hadis yang terakhir. Ramadan ila Ramadan. Jadi kalau harian belum dapat, pekanan belum ketemu waktunya juga, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi dibacakan ayatnya, hei semua yang sudah menyatakan beriman. Bapak Ibu boleh cek ya, sholat dibuka dengan kata iman, Jumat dibuka dengan kata iman, Ramadan dibuka dengan kata iman. Hei orang-orang yang masih yakin, punya keyakinan paripurna dalam dirinya, kutiba alaikumusiyam. Aku sekarang wajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Perhatikan Bapak Ibu, ada asyam, ada as-saum, itu berbeda. Asyam ya, bukan asyab tuh. Ya. Saum itu masih umum. Menahan umum saja. Mau tahan makan, tahan minum, tahan tawa, itu saum. Ya, Badilum mengadakan kontes saum, saya kan? Saum di sini tahan tawa misalnya kan? Nah, itu tahan untuk tidak bicara itu saum. Ya, tahan tidak bicara. Sayyidah Maryam, Bunda Maria itu begitu dimuliakan dalam Al-Qur'an sampai turun surah ke-19 dengan namanya, surah Maryam, ya, surah Maria. Saking memuliakannya Al-Qur'an terhadap Bunda Maria, diberikan satu surah dengan namanya dan diberikan kisah yang menjamin kemuliaannya. Ketika beliau dituduh oleh masyarakat sekitaran berperilaku yang tidak baik sampai melahirkan bayi, Quran datang dengan pembelaan dan mengatakan waquli, ya, Quran surah 19 ayat ke-26, katakan Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku sedang puasa, biarkan bayinya yang bicara, aku nggak mau bicara. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Puasa tidak bicara hari itu. Jadi puasa dengan nama saum maknanya umum. Ibu pulang dari sini nggak mau bicara dulu sama suami, ya? Maka ibu katakan, saya saum. Saum apa? Nggak bicara sama papa. Kok itu bicara? Contoh. Itu saum. Ya. Tapi kalau sudah siam, saya akan sampai ke ujungnya. Siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Bukan hanya bermakna menahan, bukan hanya bermakna menahan lapar, haus, syahwat dari mulai terbit fajar sampai dengan datangnya maghrib, tapi makna siam, perhatikan kalimatnya baik-baik, adalah upaya untuk menaati Tuhan dalam rangka mendekat kembali kepadanya dengan mengerjakan semua ketentuan yang telah Allah tetapkan. Itulah siam. Jadi ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diartikan puasa, maknanya bukan sekedar kita dituntut tahan lapar, tahan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak, Bu, Pak. Tapi di situ ada akumulasi ketaatan. Itulah sebabnya kenapa di bulan Ramadan ini semua potensi ketaatan kita meningkat walaupun tanpa diminta. Karena hubungannya langsung dengan Allah. Ya, Bapak Ibu ini silahkan masuk kamar kan tidak ada yang tahu kalau buka kan. Ya, tidak ada yang melarang kan? Karena hubungannya dengan Tuhan. Ya, saya mau wudhu dulu Pak, perbaiki wudhu, ke belakang kumur-kumur pakai sirup misalnya kan, bisa saja terjadi kan, ya. Tapi dia menahan itu bukan karena ada Pak Dirjen ada kan, ya, bukan karena ada CCTV, hubungannya terkoneksi langsung dengan Tuhan.
Nah, pertanyaan besarnya, apa sebetulnya yang ingin dilatih dari ibadah saum ini? Sehingga orang puasa kerjakan karena Allah. Dia bisa buka tapi dia tahan. Siapa yang minta Bapak Ibu tarawih? Padahal hukumnya sunnah kan? Tapi hebatnya bisa meningkat, Pak. Ya, bisa meningkat saat Ramadan. Jangankan yang fardu, yang sunnah meningkat. Bapak Ibu keluar di lingkungan Badilum, masuk ke masjid-masjid musola, itu maghrib, kalangan ibu sudah kapling sejadah saf pertama. Tujuannya bukan untuk isya, untuk tarawih, Bu. Tarawih loh. Padahal hukumnya sunnah. Siapa yang bisa meningkatkan nilai ketaatan seperti itu? Dan hebatnya, saat yang bersamaan, itu maksiat bisa berkurang. Saya pernah dengar kisah ini Pak Dirjen, ada seorang pemarah. Suami pemarah, Bu. Mana aja marah itu. Dia puasa, sifat marahnya hilang. Jam 6 buka, jam 6 kurang seperempat diprovokasi oleh tetangga. Lewat provokasi, dia diam. Istrinya kaget. Papa tumben gak marah katanya. Suaminya bilang, ntar habis maghrib. Ntar habis maghrib. Ya. Tapi habis maghrib selesai hilang. Ya, minimal takut batal kan, takut hilang pahala puasanya. Poin besarnya apa? Ketika Ramadan ini tiba, akumulasi kesolehan kita yang tadinya harian, belum terevaluasi, dikumpulkan pekanan belum terevaluasi, dilatih pada momentum ini selama sebulan penuh, tujuannya hanya satu, melahirkan sikap ihsan. Saya ulangi, melahirkan sikap ihsan. Dan inilah puncak tertinggi level seorang hamba dalam berkehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu buka hadis Muslim, nomor hadis ke-8, itu ada urutan Islam, orangnya Muslim, iman, orangnya mukmin, yang ketiga ihsan, orangnya muhsin. Tidak semua orang Islam itu punya level iman yang baik. Tidak semua orang iman itu punya level ihsan yang baik. Saya tutup, sekaligus nanti kita berdoa. Apa itu ihsan? Perhatikan kalimatnya, dan nanti kita coba terapkan ini dalam lingkup kehidupan di mahkamah kita. Anta budallaha ka'annaka tara. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau menjadikan semua kinerjamu itu sebagai ibadah pengabdian terhadap Tuhanmu, sekalipun engkau belum mampu melihatnya. Tapi engkau meyakini dalam menunaikan tugasmu itu, Allah selalu mengawasimu. Puncak tertingginya, Bu, Pak, puasa itu melatih supaya kita merasa punya Allah. Ini yang sekarang jarang dimiliki orang Islam saat ini. Puasa melatih kita untuk merasakan kita punya Allah. Jadi kalau sudah merasa punya Allah, Pak, Ibu, masalah sebesar apapun, karena kita merasa punya Tuhan, akan jadi kecil. Puncak orang kalau sedang punya masalah itu kan berdoa kan? Berdoa itu kan mengoneksikan diri kita dengan Allah kan? Dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah merasa punya Tuhan, selalu terkoneksi dengan Allah, itu semua persoalan apapun yang besar jadi kecil. Kasus seberat apapun jadi ringan. Nah puasa itu melatih kita supaya kita bertuhan, merasa punya Tuhan. Dan puncak tertinggi seseorang disifati punya Tuhan itu, ketika dia beraktivitas dimanapun, dia merasa diawasi oleh Tuhan. Jadi kalau sudah ini kita bawa dalam kehidupan, kita nggak akan berpengaruh CCTV diletakkan dimanapun. Bapak kerja di depan meja kantor, persis di depan mejanya ada CCTV, tidak akan berpengaruh selama Bapak merasa punya Tuhan. Selama Ibu merasa punya Allah. Kenapa? Karena sadar Tuhan mengawasi saya, dan itu puncak pengawasan tertinggi. Kenapa ini penting, Pak? Puasa penting dalam konteks ini pada nuansa kekinian, karena sekarang eranya berubah, eranya terbuka. Era disrupsi, 15 abad yang lalu Nabi sudah ingatkan. Perhatikan kalimat ini. Yushiku alla taqumas sa'atu. Saya berikan terjemah bebas. Nanti akan terjadi perubahan era di kehidupan masyarakat. Hatta tadhharal fitanu, menjelang ke ujung-ujung kehidupan, wa yakthural kadhibu, akan muncul perubahan era kehidupan di masyarakat. Maaf, nanti fitnahnya akan makin banyak. Manipulasinya makin banyak. Masalah di kehidupan masyarakat makin kompleks. Perhatikan kalimat ini. Tatakarabul aswaqu wa yatakarabuz zamanu. Akan terjadi percepatan digitalisasi sehingga segala hal mudah diakses, pasar mudah diakses, dan waktu terasa sedemikian singkat.
Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sekilatan. Ini nyata Bu, Pak, hadis sahih, bukan dikarang-karang. Di masa-masa seperti itu, semua keadaan serba terbuka, karena eranya terbuka. Semua serba merasa terpantau. Saya ceramah terpantau, semua orang bisa koreksi. Ketika saya menyampaikan ceramah, jangankan yang di sini, yang di Amerika memberikan pendapat, yang di Inggris memberikan pandangan. Ya, ada yang memberikan koreksi, ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan komentar. Semua eranya akan terbuka. Kiai, ustadz diamati, tentara diamati, polisi diamati, hakim diamati. Semua serba terbuka. Jadi semua akhirnya serba pilihan Pak. Bapak mau bekerja yang baik akan diamati, bekerja buruk pun akan terlihat. Maka orang-orang yang terlatih dengan sifat ihsan, yang terbiasa diawasi oleh Tuhan, merasa dipantau oleh Allah, dia sudah akan kebal dengan pengawasan manusia karena merasa mendapatkan pengawasan dari puncak tertinggi. Jadi sebetulnya puasa itu mengantarkan kita pada posisi yang paling terhormat. Bukan hanya menyambungkan diri kita dengan pengawasan Tuhan, tapi mengangkat martabat kita dengan menghasilkan kinerja yang terbaik. Sekarang Bapak diawasi pimpinan aja jadi bagus kan? Ibu ya? Sekarang bagaimana orang yang merasa diawasi oleh Allah? Pasti akan keluar performa yang terbaiknya itu. Nah ternyata spiritnya apa? Ketika kita punya sifat ihsan, kita pasti akan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Bapak Ibu saya, kita kalau lulus puasa ini, Anda ditempatkan dimanapun, Anda akan memberikan yang terbaik yang Anda miliki. Anda ditugaskan di pengadilan negeri A, Anda berikan yang terbaik yang Anda punya. Karena punya sifat ihsan. Anda diangkat jadi hakim tinggi, Anda berikan yang terbaik yang Anda punya. Kemampuan intelektualnya, kemampuan spiritualnya, kemampuan fisikalnya. Karena kita merasa punya sifat ihsan. Pertanyaannya, sampai hari ke-14 ini, dari sekian banyak ritual puasa yang telah kita lalui, siangnya, malamnya, berapa dari episode perjalanan sampai hari ke-14 ini yang menghadirkan suasana kebatinan kita bahwa kita sudah terkoneksi dengan Allah dan sudah merasa punya Tuhan dan diawasi setiap tindakan dan perilaku kita. Itulah integritas tertinggi yang dimiliki seorang hamba yang diberi nama dengan integritas Rabbani. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan itu bukan hanya diartikan spiritual Pak, Ibu. Ya, tapi juga dia memiliki karakter kinerja. Bapak Ibu boleh cek deh ya, kesuksesan terbesar. Banyak fase dialami dulu di masa-masa hidup Nabi, itu rata-rata bulan Ramadan. Yuk di masa kita, kemerdekaan proklamasi berlangsung pada bulan apa? Ramadan. Ya, saya tidak ingin cocok logi ya. Wah ini mentang-mentang Ramadan dicocokkan itu. Bukan itu poinnya. Yang ingin saya katakan, dulu itu kan pada puasa Pak. Coba lihat di Rengas Dengklok itu. Ya, catatan orang-orang yang mendokumentasikan, sahurnya pakai apa. Itu masih sahur seadanya Pak. Dan dalam konteks menunggu sahur itu masih bisa bikin naskah proklamasi. Itu. Masih bisa merumuskan sesuatu untuk kemaslahatan negeri. Itu yang mau saya katakan. Jadi spirit puasa itu bukan menjadikan kita ya semakin pengen waktunya sebentar, semakin banyak mengamalkan amalan tidur, ya masuk kantor cari musola gitu kan. Hadis palsu yang diamalkan kan? Ya, syamus shaimi ibadatun, ya. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu itu. Ya, walaupun tidak salah, tapi puasa meningkatkan kinerja. Nah, maka dari itu silaturahmi kita hari ini bukan hanya sekedar formalitas kita datang, duduk, saya ceramah, Bapak Ibu mendengar, kemudian setelah itu santunan, kita buka dan pulang. Bukan itu yang diinginkan. Tapi Allah memberikan kesempatan pada kita dan kita yang terpilih saat ini untuk menyimak dan mendengar bersama. Semoga apa yang kita harapkan di awal hari ini hari baik, di tempat yang baik, dalam suasana yang baik, memberikan harapan-harapan kebaikan sehingga setelah pertemuan ini kita kembali ke tempat masing-masing, yang pulang ke rumah jadi ayah yang ihsan. Walaupun namanya boleh jadi misalnya Asep, boleh jadi namanya Adi, boleh jadi namanya Fulan, tapi dia menjadi pribadi yang ihsan. Jadi suami yang baik. Ibu pulang ke rumah jadi istri yang ihsan. Pulang sebagai anak yang ihsan. Mengabdi pada ayah ibunya dengan merasa diawasi oleh Tuhan. Merawat anaknya dengan merasa sebagai titipan yang diawasi oleh Tuhan. Ketika Anda masuk ke tempat kerja, Anda berhadapan dengan tempat kerja Anda
Anda merasakan saya akan dihisab. Saya sekarang menghisab orang, besok saya akan disidang di hari kiamat. Maka itulah rasa yang kita tampilkan dalam diri, merasa punya Tuhan, keluarlah etos kerja terbaik, yang dengan itulah kemudian ridha Allah diturunkan. Itulah yang menjadikan, saya tutup dengan hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan benar, dilakukan dengan dasar imannya, ihtisaba, dia tulus untuk mengevaluasi dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama hidupnya. Dan tanda orang gugur dari dosa itu, terjadi transformasi kebaikan pada dirinya. Sifat kurang baiknya hilang, yang baiknya muncul, yang salah tenggelam, yang soleh itu muncul ke permukaan, yang dengan itulah mengantarkan ia menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, saya kira inti materi kita itu yang bisa disampaikan, Bapak Ibu sekalian, mengisi waktu kita saat ini. Tapi saya ingin tegaskan ini ya, satu, gugur semua dosa kecuali utang ya. Ya, utang tetap harus dibayar itu ya. Ya, karena ini ulama hadis kasih catatan, jangan sampai salah menyimpulkan ya. Dosa aja udah hilang apalagi utang kan? Tidak ya, utang tetap harus dibayar. Saya kira itu yang bisa saya berikan dalam penekanan di kesempatan sore hari ini. Kalau waktunya barangkali sudah dekat ke waktu-waktu agenda berikutnya, kita akan akhiri dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah mengabulkan keinginan-keinginan terdalam yang kita miliki. Nah, sebelum berdoa, saya ingin menyambung. Karena biasa kalau saya ketemu Pak Badilum nih, sahabat kami, saya selalu tanya, Pak, berapa musola yang sudah ada? Berapa kemudian teman-teman yang halakoh yang kumpul ya? Nah, saya selalu tanyakan, untuk Ramadan ini insya Allah nanti izin Pak Dirjen, Bapak Ibu, kami akan berikan support ke masjid-masjid dan musola di seluruh lingkungan Pengadilan Indonesia. Nanti kita berikan paket untuk mengenal Quran. Di situ ada cara menghafal, cara membaca dan sebagainya. Satu paketnya 3 buku, kita berikan gratis nanti. Berapa jumlah semua masjid dan musola yang ada pengadilan di seluruh Indonesia, nanti kita kirimkan sesuai dengan kebutuhannya insya Allah. Ya, nanti kita drop. Kemarin saya baru kirim di Masjid Panglima TNI ada 1000 paket, 3000 buku. Nah, nanti misalnya kalau se-Indonesia ada 100 masjid, nah kita misalnya kirimkan setiap masjid 100, kan? Nanti kita distribusikan sehingga yang muslimnya khususnya bisa belajar lebih baik, bisa memahami Quran, dan nanti mungkin satu waktu akan kita buka kelas ya, ayat-ayat khusus terkait dengan mahkamah ya, hadis-hadisnya. Beberapa yang lain sudah ada kelasnya, Pak. Ya, kita ada kelas untuk para dokter. Ya, kurang lebih ada 127 rumah sakit dan 400 dokter. Dan ada spesialisasinya. Misalnya dokter mata, ayat-ayat tentang kesehatan apa, tentang kedokteran apa, hadisnya apa, buku-buku klasiknya apa, yang kontemporernya bagaimana, sampai ke riset. Ya. Ada lagi di bidang-bidang yang lain, mungkin satu waktu nanti bisa belajar secara spesifik. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita tundukkan hati kita. Ya, mudah-mudahan doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin inna nas'aluka kullal khairat min ladunka ya arhamar rahimin. Ya Allah, di kesempatan yang baik ini kami memohon segenap kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah, seperti Engkau berikan kepada orang-orang terbaik yang pernah berkehidupan. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika yang hadir di tempat ini atau tersambung melalui acara ini memiliki dosa dalam hidupnya, maka mohon ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika saat ini ada yang merasakan kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala maridun illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang diuji dengan penyakit tertentu, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala asiran illa yasartah. Yang jika ada diuji dengan kesulitan tertentu, maka angkat dan hilangkan seluruh kesulitan hidupnya. Allahumma barik hadzal makan wa kullul amakin al-muttasilah ya Allah bi baramijna hadzal yaumul mubarak. Ya Allah, mohon berkahi tempat ini ya Allah, dan seluruh tempat yang tersambung dengan kami pada saat ini. Berkahi, anugerahkan kebaikan, dan jangan biarkan ada sejak langkah keburukan yang terjadi di tempat itu ya arhamar rahimin. Allahumma khfad ya Allah hukama'ana waj'alhum udala liyukhaffifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, berikan perlindungan, kesehatan, kesejahteraan dan kebaikan para hakim-hakim kami ya Allah. Berikan perlindungan, kesehatan, kesejahteraan dan kebaikan pada para hakim-hakim kami ya Allah, dan berikan hidayah pada mereka untuk memutus segala hal dengan adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak.
Allahumma hafad ya Allah umara'ana waj'alhum udala wa ru'asa'ana ya Allah waj'alhum udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami di level tertinggi sampai dengan yang terbawah. Sehatkan mereka ya Allah. Berikan mereka petunjuk, kekuatan, keadilan yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Allahumma hafad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami. Ikhlaskan mereka dalam berdakwah, jauhkan dari perpecahan, berikan kemampuan untuk mencerahkan dan menyatukan umat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal minna salawatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kami kebaikan di dunia yang mampu kami raih, kemuliaan di akhirat yang mampu kami capai. Jauhkan kami dari keburukan yang mengancam kami dengan neraka ya arhamar rahimin. Mohon terima salat kami, rukuk kami, sujud kami, khusyuan kami, puasa kami, dan mohon sempurnakan kekurangan kami ya Allah ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan